Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samino Hendrianto, SCMAK, berasal dari Prodi Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di sini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk rasa Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan outline, ya. Untuk yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ketiga, sistem pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Dan yang keenam, sistem penilaian. Nah, untuk mata kuliah yang saya ajarkan pajak internasional. Nah, pajak internasional dengan bobot 3 SKS, ya, saya mengajar pada semester 7. Nah, sifat daripada pajak internasional ini tentunya wajib, karena ini merupakan konsentrasi perpajakan terkait dengan prodi akuntansi. Deskripsi mata kuliah, ya, deskripsi mata kuliah. Nah, memahami konsep dan penerapan perpajakan dalam transaksi internasional oleh wajib pajak berdasarkan, ya, penghindaran pajak berganda atau P3B, ya, dan undang-undang pajak penghasilan, ya, undang-undang PPH, yaitu meliputi yang pertama asas pemungutan, prinsip pajak internasional, konflik yang timbul, ya, subjek pajak, objek pajak, metode penghindaran pajak berganda, badan usaha tetap, hak pemajakan, hak istimewa, harga transfer, advance pricing agreement, mutual agreement procedure, exchange of information, controlling foreign corporation, dan tax haven country. Capaian di dalam pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, tentunya mahasiswa dapat mendalami permasalahan yang berkenaan dengan perpajakan internasional. Berikutnya, yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang berkenaan perpajakan internasional. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa konsekuensi perpajakan sehubungan dengan suatu transaksi internasional. Sistem pembelajaran di sini dengan jumlah pertemuan 14 kali tatap muka atau daring. Ya, beban waktu pembelajaran ini 3 SKS. 3 SKS. Nah, UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Nah, untuk materi pembelajaran terkait dengan mata kuliah pajak internasional, ya, yang pertama yurisdiksi pemajakan, ketentuan tentang sumber penghasilan, konsep dasar perpajakan internasional, konsep, ya, tax treaty provision, bentuk usaha tetap, ya, atau permanent establishment, fundamental of transfer pricing and associated enterprise. Berikutnya tax haven, penghindaran pajak, dan harmful tax competition. Berikutnya pemajakan penghasilan dari badan luar negeri terkendali atau controlled foreign corporation. Berikutnya mutual agreement procedure dan exchange of information. Nah, dan berikutnya yang terakhir kasus perpajakan internasional, ya, controlled foreign corporation dan transfer pricing.
Oke, materi pembelajaran sudah disampaikan. Berikutnya metode pembelajaran. Di dalam metode pembelajaran, ya, saya menggunakan WhatsApp, ya, dilakukan secara daring, ya, atau online melalui Google Classroom. Begitu juga melalui Google Meet atau Zoom Meeting. Nah, untuk sistem penilaian yang ada pada prodi dan fakultas saya, ya, ini yang pertama kehadiran, persentasenya 10%. Nah, untuk tugas 15%. UTS 35% dan UAS 40%, sehingga total terkait dengan penilaian akhir sebesar 100%. Oke. Berikut kami berikan contoh terkait dengan RPS yang saya buat sesuai dengan ketentuan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, untuk RPS sendiri, nah ini kurang lebihnya saya buat seperti ini, ya. Seperti ini untuk pertemuan, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran. Nah, indikator, materi, metode pembelajaran, mode pembelajaran, ya, waktu yang disediakan, ya, pengalaman belajar dan bobot penilaian, ya, dan bobot penilaian. Nah, ini pertemuan pertama, ya, pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai pertemuan ke-7. Baru untuk pertemuan ke-8 ini dilakukan ujian tengah semester. Nah, dan berikutnya untuk UAS dilakukan pada pertemuan ke-16. Nah, untuk bacaan-bacaan, ya, atau referensi, ya, referensi ini yang pertama pedoman lengkap pajak internasional Hairil Anwar Pohan Gramedia Pustaka Utama 2019 dan lain sebagainya. Nah, ditambah tentunya setiap ada perubahan, ya, setiap ada perubahan peraturan perundang-undangan, ya, tentunya kami akan berupaya untuk mengikuti aturan tersebut. Karena kalau kita ngomongin perpajakan, ya, perpajakan berarti isinya berupa peraturan-peraturan, ya, berupa peraturan-peraturan yang ada kemungkinan setiap saat ada perubahan atau revisi. Oleh karena itu, saya sebagai dosen pajak internasional itu berupaya selalu mengikuti, dan saya selalu menganjurkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya untuk selalu mengikuti keadaan, ya, artinya adanya perubahan-perubahan. Begitu juga diharapkan setiap ada buku baru terkait dengan perubahan peraturan perpajakan, diharapkan mereka mempunyai buku tersebut. Oke, ini terkait dengan RPS saya. Nah, berikutnya kami akan berikan contoh terkait dengan metode pengajaran yang saya lakukan. Oke, siap ya Bapak on, langsung Bapak mulai.
Ini nanti tinggal klik ini. Oke. Video udah mulai belum? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya hari ini kita bisa melakukan kuliah online kembali terkait dengan mata kuliah pajak internasional. Ya, dengan materi hari ini kita coba pahamin terkait dengan BUT. Ya. Oke, bentar. Nah, ini materinya. Oke, apa itu BUT? Ya, ini perlu kita pahamin bersama. Oke, sebelum dimulai, Bapak minta tolong videonya munculkan semuanya. Oke, ya silahkan videonya dimunculkan semuanya. Ya, oke. Ya, sekarang kita bahas terkait dengan BUT. Apa itu BUT? Ya, bentuk usaha tetap. Ya, kurang lebih kalau kita ngomongin BUT, berarti usaha atau kegiatannya berada di Indonesia. Usaha atau kegiatannya berada di Indonesia. Ya, akan tetapi ini ya, pemiliknya atau yang mendirikan berada di luar negeri. Ya, hanya usaha atau kegiatan di Indonesia, pemilik atau pendiriannya ini sebagai SPLN. Ya, bisa ada di luar negeri, bisa di dalam negeri. Tapi SPLN, subjek pajak luar negeri. Oke, kita pahamin lebih lanjut terkait dengan BUT. Nah, BUT sendiri diperkuat dengan pasal 2 ayat 5. Ya, BUT ya berarti bentuk usaha yang dapat dipergunakan oleh yang pertama orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri. Contohnya seperti apa kalau orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri? Ya. Ya, oke, BUT orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, intinya orang pribadi yang melakukan atau menjalankan usaha di Indonesia, orangnya di luar negeri atau mungkin berada di Indonesia tapi statusnya SPLN tapi menjalankan atau mendirikan usaha di Indonesia. Ini orang pribadi. Yang kedua terkait dengan badan. Di luar negeri sudah punya usaha, artinya perusahaan. Nah, tapi mendirikan usaha lagi atau kegiatan di Indonesia. Ini BUT. Oke, pengertian BUT ada yang disampaikan terlebih dahulu sebelum kita bahas terkait dengan subjek pajak luar negeri. Oke, melalui gambar seperti ini ada yang disampaikan terkait dengan BUT. Belum, Pak. Belum, berarti udah paham ya? Udah paham ya? Oke, Bapak lanjut kalau memang sudah paham. Nah, tadi kita menyinggung subjek pajak luar negeri. Nah, terkait dengan subjek pajak luar negeri diperkuat dengan pasal 2 ayat 4. Nah, siapa itu subjek pajak luar negeri? Nah, perhatikan pernyataannya. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Berarti posisinya di luar negeri sana, di negara lain. Ya, statusnya warga negara lain. Atau memang berada di Indonesia, tapi tidak lebih dari 183 hari. Kurang lebih ngomongin 6 bulan. Kalau 183 hari dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Ya, ini kaitannya dengan subjek
pajak luar negeri. Nah, bagaimana kalau melebihi 183 hari dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun tadi? Berarti statusnya menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya, nanti kita slide berikutnya akan kita coba pahamin, kita mengidentifikasi terkait dengan subjek pajak. Apakah dalam negeri atau luar negeri? Oke, berikutnya terkait dengan subjek pajak luar negeri. Berikutnya badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Ini ngomongin subjek pajak luar negeri. Ya, artinya di luar negeri punya perusahaan, punya perusahaan. Terus ya, intinya kurang lebih badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, di sini menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Oke, menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Ini badan yang ada di luar negeri. Yang berikutnya, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT. Ini lebih cenderung ke orang pribadinya. Kalau yang sebelumnya lebih cenderung ngomongin badan atau perusahaan. Ya, perusahaan di luar negeri, terus lantas ada BUT di Indonesia. Kan disebut dengan subjek pajak luar negeri. Begitu juga orang yang berada di luar negeri atau di Indonesia kurang dari 183 hari tadi, ini menginvestasikan dananya. Ya, entah itu berupa saham, entah itu berupa obligasi atau setara dengan itu. Itu juga disebut dengan SPLN. Oke, lanjut. Berikutnya, yuk, ada yang disampaikan terlebih dahulu terkait dengan subjek pajak luar negeri. Poin pertama tadi ngomong BUT, sekarang ngomongin SPLN, ada yang disampaikan terlebih dahulu? Sudah paham? Kalau paham, Bapak lanjut. Nah, ini bentuk usaha tetap. Diperkuat oleh pasal 2 ayat 5. Dari yang kelihatan nyata sekali, sampai tidak kelihatan. Kenapa Bapak ngomong seperti itu? Yang nyata itu kan kelihatan. Yang tidak nyata berarti ngomongin jasa. Jasa itu kan tidak kelihatan. Ya, oke. Pertama, tempat kedudukan manajemen. Jelas. Tempat kedudukan manajemen, kantor, perusahaan, dan lain sebagainya. Cabang, ya, cabang perusahaan, kan jelas. Kantor perwakilan, entah itu ya kantor perwakilan tertentu. Gedung pabrik, gedung kantor, jelas, nyata. Pabrik, nyata. Bengkel akan kelihatan. Gudang, udah pasti. Ya. Terus ruang untuk promosi dan penjualan. Ya, ruang untuk promosi dan penjualan. Ya, ini macam-macam terkait dengan ruang untuk promosi dan penjualan. Kalau sekarang ngomong promosi dan penjualan itu mau tidak kelihatan atau tidak kelihatan, ya itu dua-duanya bisa. Yang artinya kalau ngomong zaman dulu orang misalkan di tiketing itu kan harus ada kantor. Kalau sekarang kantornya di mana nggak kelihatan juga nggak ada masalah gitu loh. Itu kan ruang promosi, ya. Terus pertambangan dan penggalian sumber alam. Ya, pertambangan, ini BUT, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan, proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. Pemberian jasa sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ini jasa. Ya, pernyataannya Bapak ulangin, pemberian jasa sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Ini bentuk usaha tetap. Begitu juga orang atau badan sekutu agen yang kedudukannya tidak bebas. Ya, agen atau perwakilan dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Ya, kaitan asuransi.
komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan melalui internet. Ya, ini bentuk usaha tetap sesuai dengan pasti. Tidak ada, Bapak lanjut terlebih dahulu. Identifikasi subjek pajak. Ya, identifikasi subjek pajak. Nah, ini terkait dengan, nah, identifikasi berarti endingnya status pajaknya bagaimana? Apakah SPDN atau SPLN? Ya, SPDN atau SPLN. Nah, itu. Nah, terkait dengan ya, identifikasi subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. Oke, kita pahamin kasus yang pertama. Atas nama Andi, tempat tinggal atau kedudukan di Palembang. Nah, sebagai keterangannya, tinggal dan bekerja di kota kelahiran. Nah, kalau tinggal dan bekerja di kota kelahiran, berarti kan nggak ada masalah. Palembang kan Indonesia. Toh misalkan, ini hanya misalkan, di Kalimantan, atau di Sulawesi, atau mungkin di Papua, tetap status pajaknya SPDN orang pribadi. Kenapa? Nah, kalau ngomong Kalimantan, ngomongin mana tadi, Sulawesi, ngomongin yang lainnya, selama berada di wilayah Indonesia, itu berarti SPDN orang pribadi. Oke, silahkan kalau ada yang mau dipersiapkan untuk bertanya, silahkan tanyakan. Bapak lanjut dulu yang kedua. Yang kedua, ini Amir. Amir tempat tinggal atau kedudukan di Makassar. Ya, di Makassar. Sejak 1 November 2021 pindah ke New York dan berencana menetap dan tinggal di kota tersebut atau di New York. Nah, status pajaknya bagaimana? Ya kan udah pindah, udah tidak ada di Indonesia. Apalagi ada rencana dan menetap di New York. Ya berarti bukan merupakan subjek pajak. Ya, dicermatin. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan nanti kalau slide-nya sudah selesai. Ya. Oke, yang ketiga, atas nama Ari. Berada di Indonesia. Ya, berada di Indonesia. Dan bekerja antara 2 Februari sampai 8 November. Ya. Ini berapa lama? Berapa hari? Nah, paling enggak kalau kita ngomongin 183 hari, tadi kan Bapak bilang, 6 bulan kurang lebihnya. Nah, kalau ini berapa bulan? Ya, gampang ditebak. Kalau Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kurang lebihnya 10 bulan. Nah, kalau 10 bulan berada di Indonesia, ya berada di Indonesia, ditambah bekerja di Indonesia, berarti statusnya apa? Seperti halnya tadi pada saat Bapak menyampaikan slide tadi, terkait dengan SPLN. Kalau lebih dari 183 hari atau 6 bulan berarti SPDN. Tapi kalau kurang dari 183 hari dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun, berarti SPLN. Nah, status pajaknya gimana? Ya, di sini nanti diganti. Ya, SPDN. Oh, bentar. Oke. Nah, nanti kalau masih bingung kita bahas kembali. Boleh kalian ajukan pertanyaan. Berikutnya yang keempat, Alfi. Tempat tinggalnya di Bandung. Nah, bekerja selama 1 bulan di Jakarta dan ada rencana menetap di Jakarta. Hampir kasusnya kayak nomor 2, cuman nomor 2 tadi pindah ke luar negeri di New York. Ada rencana menetap dan bekerja di kota New York. Nah, kalau di sini Alfi ini Jakarta kan masih di Indonesia.
Ya, Jakarta masih di Indonesia. Nah, statusnya bagaimana? Secara otomatis statusnya SPDN orang pribadi. Ya, SPDN orang pribadi. Nah, terus berikutnya. Yang kelima, Ajeng. Ini tempat tinggal atau kedudukan di Washington. Pemilik saham satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Nah, lihat pernyataan terkait dengan SPLN. SPLN salah satunya berada di luar negeri atau ya atau berada di luar negeri berarti tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Nah, kalau di sini beradanya atau kedudukannya di Washington, hanya di Indonesia memiliki saham, endingnya akan menerima dividen. Ya, berarti statusnya subjek pajak luar negeri. Oke, Bapak persilahkan. Oke, Bapak persilahkan untuk menyampaikan atau bertanya, boleh? Menyanggah silahkan, memberikan solusi yang lainnya juga silahkan, selama itu terkait dengan materi. Yo, halo. Yakin, paham? Nggak ada masalah? Halo, masih mendengar suara Bapak? Ya. Ya, oke. Ada yang disampaikan? Kalau tidak ada yang disampaikan, Bapak lanjut dulu. Kalau tadi 1, 2, 3, 4, 5, kita ngomongin orang pribadi, ya, terkait dengan orang pribadi. Nah, untuk slide ini, kita mencoba memahami bersama-sama, mendiskusikan bersama-sama terkait dengan badan. Oke, yang pertama, PT Nusa. Tempat tinggal atau kedudukan di Jakarta. Didirikan di Indonesia oleh warga negara asing. Ya, sesuai dengan pernyataan BUT di awal tadi, kegiatan atau operasionalnya di Indonesia, tapi didirikan oleh warga negara asing atau statusnya SPLN. Ya, hanya ini kan kita ngomong di SPDN. Tapi kalau kurang dari 183 hari dalam waktu 6 bulan dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun berarti SPLN. Nah, status pajaknya gimana? Ya, di sini nanti diganti. Ya, SPDN. Oh, enggak. Oke. Nah, nanti kalau masih bingung kita bahas kembali. Boleh kalian ajukan pertanyaan. Berikut menyanggah silahkan, memberikan solusi yang lainnya juga silahkan, selama itu terkait dengan materi. Yo, halo. Yakin, paham? Nggak ada masalah? Halo, masih mendengar suara Bapak? Ya. Ya,